Lanjutan mengenai seputar saksi. Lalu pertanyaan ketiga mengenai kedua anak Mimin yakni Arigi dan Abi soal kebiasaannya selain main game juga badminton dari sore dan maghrib biasanya sudah pulang. Kenapa pertanyaan ini ditanyakan? Menurut Anjas karena mungkin saja terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ada beberapa hal yang dinilai tim penyidik mengarah ke anak Mimin berdasarkan data dari sinyal HP. Sebelum kita melanjutkan pokok pembahasan terlebih dulu subscribe dulu ya. Kalau sudah mari kita melanjutkan dan mengawal kasus Subang ini sampai tuntas. Untuk menganalisa hal seperti ini kan juga pasti harus dilihat datanya tidak bisa menggunakan feeling lagi. Aku menduga di awal-awal kasus ini ada saksi-saksi tertentu yang sudah dengan lantang mengatakan oh saya melihat dia. Dia ini bisa saja ibu Mimin dan juga anak-anaknya, kata Anjas. Namun begitu, lanjut Anjas, tim penyidik kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tidak mungkin percaya begitu saja. Harus dilakukan cross-check meski secara motif memang tidak bisa dipungkiri ada permasalahan yang terjadi di antara mereka. Saat ini penampilan Mimin istri muda Yosef Subang sudah tidak begitu tertekan lagi. Anjas menduga, hal itu mungkin sudah belajar karena Mimin sudah menjalani pemeriksaan belasan kali terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dan itu pasti terjadi distorsi. Artinya bahwa saksi tersebut sudah mulai belajar pada saat ditanya pertama kali kedua ketiga belajar dari pemeriksaan sebelumnya dan itu tapi untuk semua itu masih dilakukan penyelidikan. Aku yakin dalam waktu tidak lama lagi kemungkinan besar di bulan Desember ini sudah akan ketahuan siapakah tersangkanya, siapakah pelakunya, siapakah dalangnya, siapakah yang membantu dan siapakah orang-orang yang mengetahuinya, kata. Takutnya nanti pernyataannya bukan lagi fakta tapi sudah menjurus ke opini, kata Anjas. Soal apakah pernyataan Mimin dalam setiap pemeriksaan ini akan mensupport Yosef Subang atau tidak. Anjas melihat apapun yang dikatakan Mimin kecenderungannya akan mensupport atau mendukung apa yang dikatakan oleh Yosef. Tapi, kata Anjas, apapun yang dikatakan oleh saksi dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, hanyalah salah satu bagian atau komponen yang dijadikan bahan analisa oleh tim penyidik. Tentunya harus di-cross-check dengan data-data misalnya ada handphone karena kan tahu sendiri HP itu bisa dicek bisa dilacak. Dan aku melihat Pak Yosef ini selalu membawa HP kemana-mana itu kan bisa menjadi salah satu jalan untuk mengecek apakah benar pada saat jam segini Pak Yosef sedang berada di titik mana. Apakah yang dikatakan Ibu Mimin, Pak Yosef dan anak-anaknya itu benar atau tidak, bisa dicek dengan jejak HP yang dimiliki Pak Yosef, ujar Anjas. Di luar 3 pertanyaan baru, kenapa ada 40 pertanyaan diajukan ke Mimin? Menurut analisa Anjas di Thailand itu sebenarnya lebih menyasar ke pribadi Mimin. Apakah Mimin terlibat atau tidak? Meski, jelas Anjas, Mimin istri muda Yosef Subang seperti sangat yakin bahwa dia tidak terlibat dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Berdasarkan data-data yang diperolehnya, Anjas di Thailand mengatakan memang kecil kemungkinannya Mimin termasuk ke dalam kategori sebagai pelaku dalam pembunuh ibu dan anak di Subang. Tapi kalau kategorinya mengetahui atau membantu atau dalangnya masih ada kemungkinan. Termasuk juga, ungkap Anjas, ada kemungkinan Mimin sama sekali tidak terlibat dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, karena terjadi hal-hal framing seperti distorsi dari masyarakat tentang subjektivitas tentang status Mimin yang menjadi istri kedua yang juga dikatakan terjadi permasalahan cekcok antara almarhumah Tuti dengan Mimin. Terima kasih Anda sudah nonton video dari channel kami.